Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudan wa shifaan wa rahmatan linnasi jami'an. Salatan wa salaman taimaini wa mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk melanjutkan ngaji kita yang alhamdulillah pada kali ini telah sampai pada bab adabul masajid. Namun sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita bacakan suratul Fatihah untuk musannif kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada musannif. Kemudian juga Al-Fatihah ini kita kirimkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran kegiatan-kegiatan kita di bulan suci Ramadan, memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Juga kita kirimkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita langsung mengaji di bab adabul masajid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Adabul masajid, bab yang menerangkan tentang tata krama terhadap masjid. Adabul masajid. Al-masajidu tawi pira-pira masjid iku buyutullahi, daleme Allah, rumahnya Allah. Waman, dan barang siapa allaqa yang menyandarkan qalbahu, hatinya, biha dengan masjid, maksudnya menyandarkan hati ke masjid, kangen kepada masjid, pengen terus ke masjid, pengen jamaah ke masjid, pengen ngaji, ngikuti taklim di masjid dan lain sebagainya. Adzallahullah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada man fi dhillihi, di dalam perlindungannya Allah, yaumal qiyamah, ketika hari kiamat. Kama fil hadis, bagaimana dalam sebuah hadis. Hadisnya itu salah satunya mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika itu tidak ada perlindungan dari siapapun kecuali dari Allah. Apa itu 7 golongan? Apa itu? Ya, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi salah satunya adalah laki-laki atau seseorang, bukan laki-laki aja, seseorang yang menyandarkan hatinya kepada masjid. Menyandarkan maksudnya gimana? Ya kayak tadi, selalu kangen ke masjid, jamaah terus di masjid, ngikuti taklim-taklim yang ada di masjid dan lain sebagainya. Kemudian fayud labu mongko den supreh al-masyu, apa al-masyu, melaku, ilaiha marang masjid, ilaiha marang masjid. Fayud labu mongko den supreh apa al-masyu, melaku, ilaiha marang masjid, bistiyakin, dengan kerinduan, kangen. Istiyakun kabirun, kangen atau rindu yang amat sangat besar. Istiyak satu kata dengan mustaqun. Ma'as sakinati, yang dalam sertane anteng, wal waqari lan khidmat. Jadi ketika kita berjalan ke masjid itu harus atau dianjurkan dengan keadaan kondisi yang kangen dengan masjid, dan dalam perjalanannya jangan terburu-buru, harus khidmat, tenang. Maka apabila teman-teman dalam masjid ya jangan berlari. Kalau kita di asrama biasanya ada yang namanya masbuk, dicatat ya. Meskipun begitu ya
jangan lari kalaupun sudah mau mendekati ruku gitu ya. Kita harus tetap tenang, khidmat untuk menghormati masjid gitu ya. Jangan sampai lari gara-gara takut dicatat sama bagian keintakan, bagian keasramaan. Jangan. Ya pokoknya tenang aja ke masjid meskipun itu masbuk. Wadukhuluha, dan masuk ke dalam masjid bilyumna dengan kaki kanan. Ma'atandifi, dengan membersihkan na'laihi, kedua sendalnya, kharijaha, di luar masjid. Jadi dianjurkan masuk masjid dengan diawali dengan kaki kanan, kemudian membersihkan sendalnya di luar. Nah, kalau kita punya tradisi membersihkan, bukan cuma membersihkan, bahkan merapikan noto sendal, itu tradisi yang amat sangat bagus, perlu dibudayakan, perlu ditradisikan, perlu dilanggengkan. Jangan sampai budaya atau tradisi semacam itu terputus gitu. Setidaknya buat teman-teman yang tidak mau menata sendalnya, ya jangan diorak-arik itu maksudnya ya sendalnya kadang terpencar gitu ya, berpencar gitu, yang satu ada di mana, yang satu ada di mana. Nah itu ya salah satunya mungkin karena terburu-buru itu tadi, akhirnya nggak nutut buat nata sandal gitu ya. Jadi tradisi nata sandal, merapikan sandal itu tradisi yang bagus, jadi harus dilanggengkan. Wa qauluhu, dan mengucap ingdad dukhuli ketika masuk masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Wa qauluhu, dan mengucap sapa man ingdad dukhuli nalikane mlebu masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Jadi ini doa mau masuk masjid. Jadi ketika mau masuk masjid doanya ini, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Allahumma, duh Gusti Allah, iftahli, bukakanlah kepadaku, abwaaba rahmatik, pira-pira pintu rahmatmu. Jadi kita memohon pintu rahmat Allah. Wa ada'u, lan mendirikan tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Jadi kita ketika masuk jangan langsung duduk, kita dirikan salat tahiyatul masjid. Wat taslimu, dan mengucap salam, walau khala, meskipun sepi, al masjidu, dalam masjid, minan nas, dari manusia. Jadi meskipun di dalam masjid sepi, nggak ana wonge, nggak ana manungsane, kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya masjid la yakhlu, enggak sepi, tidak sepi, minal jinni, dari jin, wal malaikati, dan malaikat. Jadi tetap mengucap salam, karena dalam suatu masjid pasti ada penghuninya meskipun itu bukan manusia, pasti ada. Wal julusu, dan duduk, biniyatit taqarrub, dengan niat taqarrub, duduk anteng iktikaf di masjid. Niatnya apa? Ya berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa muraqabatullahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wal iktsaru, lan memperbanyak min dzikrihi, dari menyebut-nyebut Allah, istilahnya ya zikir kepada Allah. Wa habsun nafsi, dan menahan nafsu, anis syahwati, dari nafsu syahwat. Wajitina bulu khusumah, dan menjauhi perselisihan. Maka dalam masjid itu seharusnya dijauhi perselisihan. Kalau ada kajian-kajian, pengajian yang di dalamnya terdapat hasutan-hasutan berkaitan dengan yang memunculkan perselisihan, maka kita harus menghindari. Dan tidak seharusnya orang-orang yang memiliki kajian, orang-orang yang punya forum dalam masjid itu tidak seharusnya memberikan hasutan-hasutan semacam itu atau memprovokasi semacam itu di dalam masjid. Nah, kalau kita lihat hal-hal yang seperti itu, alangkah lebih baiknya kita menjauhinya. Wa alla yantakila, dan tidak berpindah-pindah
min makanihi, dari tempatnya gitu ya. Jadi jangan kesana kemari, pindah sana pindah sini, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, tidak dianjurkan, nggak baik, nggak sopan. Illa lihajatin, kecuali memang benar-benar ada hajat. Wa alla yunsyida, dan yento orang golei, wa alla yunsyida, dan yento orang golei mencari, wa alla yunsyida, lan yento orang mencari, tidak mencari dhalatan, barang yang tersesat, barang yang hilang. Jadi ketika di dalam masjid kita tidak dianjurkan mencari barang-barang yang hilang. Maka dalam suatu masjid takmirnya harus aktif gitu ya. Ketika ada barang yang hilang harusnya ada tempat tersendiri. Jadi kita tidak, yang kehilangan itu tidak mencari di dalam masjid, tapi langsung menghubungi takmir. Wa alla yarfa'a, dan tidak mengangkat sautahu, suaranya, atau tidak mengkeraskan suaranya bihadratil muslimin, di hadapan bihadratil musallin, di hadapan orang-orang yang lagi sholat. Wa alla yamurra, dan tidak lewat baina aitihim, di antara orang sholat. Jadi jangan kita melewati atau lewat di hadapan orang yang lagi sholat. Nah, kalau lupa gimana? Kalau lupa, orang yang sholat berhak mengingatkan atau wajib mengingatkan bahkan. Jadi mengingatkannya gimana? Dengan menghadangkan tangannya kayak gini ya. Kayak gini. Nah, kalau orang yang sudah dihadang kayak gitu kok tetap lewat, maka itu kurang ajar. Bahkan kalau tidak salah dalam suatu hadis dikatakan boleh dibunuh gitu ya. Jadi jangan sampai lewat di depan orang yang sholat. Nah, kalau lupa atau nggak tahu, orang sholatnya berhak mengingatkan. Mengingatkannya gimana ya? Ada kayak tadi, menghadangkan tangannya gitu ya, untuk memberitahu bahwasanya lagi sholat. Wa alla yastagila, dan orang menyibukkan. Wa alla yastagila, dan orang menyibukkan dan tidak menyibukkan bisunatin, dengan perbuatan dunia. Jadi di dalam masjid tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan duniawi, kayak misalnya transaksi jual beli di dalam masjid, itu nggak boleh. Wa alla yakhudu, dan orang rembuk atau ngomong-ngomong. Wa alla yakhudu, dan orang rembuk fi kalamil ahli dunya, dengan perkataan ahli dunya. Dia selama, supaya selamat, minal wa'id, dari ancaman al-warid yang akan datang. Jadi kita diminta atau dianjurkan untuk tidak menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara dunia di dalam masjid, dan tidak ngomong-ngomong atau berdiskusi berkaitan dengan dunia di dalam masjid. Supaya apa ya? Supaya selamat dari ancaman di kemudian hari. Fi qaulin nabiyyi, sebagaimana fi qaulin nabiyyi, yang dalam perkataan atau sabdane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti, bakalan datang, fi akhir zaman, nanti di akhir zaman, nasun, manusia, min ummati, dari umatku, ya'tunal masajid, yang berbondong-bondong pergi ke masjid, yaquduna, kemudian duduk, fiha, di dalam masjid, halakon, berhalakoh, berkelompok-kelompok, dikruhum ad-dunya, dan mereka mengingat dunia. Jadi berkumpul berhalakoh itu untuk ingat dunia. Wahubud dunya, dan mencintai dunia. Jadi mereka datang ke masjid, kemudian berbondong-bondong duduk, bukan untuk kegiatan keagamaan, tapi malah untuk ngurusi kegiatan-kegiatan dunia, atau menunjukkan kecintaannya mereka terhadap dunia gitu ya. Maka perintahnya Nabi, la tujalisuhum, maka jangan duduk bersama mereka. Falaisa, mongko ora ono, lillahi, keduhe Allah, bihim, kelawan mereka siapa? Ya'tunal masajid, yang uduna fiha halakon tadi, orang yang pergi ke masjid kemudian berhalakoh untuk menyebut dunia. Apa hajatun, hajate mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak memperdulikan hajat mereka. Jadi mereka berbondong-bondong ngomong no duit di masjid,
kita diminta untuk menjauhi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan hajat-hajat mereka. Fa idza aradal khuruj mongko nalikane arep mentu tuliba mongko den supre minhu saking man apa albad'u permulaan bil yusra dengan kaki kiri wa ayyadaha dan meletakkannya ala dhuhri ing atase permukaan na alaihi sandaleman sumayal basu kemudian memakai al-yumna dengan kaki kanan awalan yang pertama. Jadi ketika kita mau keluar, kita diminta atau dianjurkan untuk keluar dengan kaki kiri, tapi tidak langsung dimasukkan ke sandal. Karena kenapa? Kalau kita langsung masuk ke sandal berarti kita memakai sandal dengan kaki kiri terlebih dahulu. Nah, itu enggak dianjurkan. Maka lebih baik kita masuk keluar masjid dengan kaki kiri, kemudian kaki kiri itu kita letakkan di atas permukaan sandal, kemudian kita pakai sandal dengan kaki kanan. Jadi sandal kaki kita tidak langsung pakai sandal, memakai sepatu, gitu ya. Itu adabnya, dianjurkan seperti itu. Jadi jangan langsung keluar pakai tangan kiri, pakai kaki kiri langsung pakai sandal. Nah itu bukannya tidak boleh tapi tidak dianjurkan. Langkah lebih baiknya kita keluar dengan kaki kiri, kemudian kaki kiri itu kita letakkan di atas permukaan sandal, kemudian pakai dengan kaki kanan. Wal yaqul lan ngucapo inda khurujihi nalikane metu masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau tadi doa masuk masjid Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, kalau keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma duh Gusti Allah ini sesungguhnya ingsun, sesungguhnya aku, sesungguhnya kula as'aluka nyuwun datang panjenengan min fadlik saking keutamaan panjenengan. Qala nabiyyu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, dawuh sapa Allah taala. Jadi ini hadis qudsi dari Rasul mengucapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Inna buyuti sesungguhnya rumah-rumahku fi ardi di dalam bumi al-masajidu yaiku masjid. Jadi rumah-rumah Allah yang ada di bumi adalah masjid. Wa anna zuwazi lan setuhune wong kang mengunjungi ingsun, mengunjungi aku kata Allah, fiha di dalam masjid iku ummaruha yaitu orang yang meramaikan masjid. Jadi orang-orang yang meramaikan masjid dalam artian sholat jamaah, mengadakan kajian, taklim, kemudian ngaji Quran, TPQ, semuanya di masjid itu termasuk meramaikan, termasuk orang-orang yang mengunjungi Allah. Nah berarti kalau berdasarkan hadis ini, kalau cuma kencing aja atau mohon maaf atau misalnya cuma di kamar mandi aja, BAB aja, bukan termasuk mengunjungi. Maka alangkah lebih baiknya kalau kita memang benar-benar mau kencing atau kebelet, BAB dan lain sebagainya, jangan cuma pergi ke kamar mandi tapi juga memberikan sedikit infak atau sekalian sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak atau berkaitan dengan sholat-sholat yang lainnya ketika waktu itu gitu ya. Jadi jangan cuma ke kamar mandi, ke toilet, BAB atau BAK kemudian pulang, ya jangan. Fatuba mongko beruntung, maka beruntung liabdin hambaku, liabdin kepada hamba, kepada ya kawula tatoharo kang wis bersuci fi baitihi ing dalam rumahe, ing dalam ya omahe. Jadi kita dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu di dalam rumah. Di dalam rumah, maksudnya ketika di rumah mau ke masjid kita dianjurkan untuk punya suci. Jadi berjalan dalam keadaan suci dan ke masjid sudah dalam keadaan yang suci. Jadi kita wudhu, mandi dan lain sebagainya itu di rumah, bukan di masjid.
itu yang lebih bagus. Jadi kalau ke masjid itu dalam keadaan yang suci. Nah kalau gimana kalau mandi di masjid kemudian wudhu di masjid, ya itu nggak masalah, cuma ya itu tadi, alangkah lebih baiknya mandi dengan sholat sekalian atau setidaknya dengan memberikan infak ya, seperti itu. Jadi tidak cuma memanfaatkan masjid itu ya. Tsumma zaroni, kemudian menziarahi aku fi baiti ing dalam rumahku, fahaqqa moko nyata alal mazur ing atase wong kang diziarahi ayyukrima memberikan kemuliaan zairahu kepada orang yang menziarahi. Jadi barang siapa yang mengunjungi Allah di rumahnya Allah dengan cara apa ya, dengan cara memakmurkan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang tersebut. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, man utawi sapane wong iku asroja kang memberikan cahaya, ngelamponi, memberikan cahaya, memberikan penerangan fi masjidin ing dalam masjid, apa sirojan, apane sirojan, sak penerangan, sirojan sak penerangan. Man sapane wong asroja kan memberikan penerangan fi masjidin ing dalam masjid, sirojan sak penerangan, lam tazalil malaikatu mongko ora kingsir sapa malaikat, wa hamalatul arsy lan kang gawa ars iku tastaghfiru padha nyuwunaken sepura lahu kedue man madama selakine fi dalikal masjid ing dalem mengkono masjid apa doyuhu penerangan. Jadi barang siapa yang memberikan penerangan kepada masjid, penerangan kepada masjid, memberikan listrik, kalau zaman dahulu ya memberikan senter gitu ya, meskipun cuma satu saja, satu lampu, memberikan satu lampu masjid ya, malaikat akan memohonkan, malaikat dan pembawa arsy akan memohonkan ampun kepada siapa itu yang memberikan penerangan selama penerangan itu masih ada dalam masjid gitu ya. Jadi itu hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Demikian ngaji kita berkaitan dengan adabul masjid, adabul masajid. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui bersama-sama. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Kalau misalnya ada salah-salah kata, typo gitu ya, typo omongan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan dikoreksi. Saya fleksibel menerima saran dan kritikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.